Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anandaku yang saleh dan saleha, bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, Ustazah senang sekali karena hari ini bisa kembali menyapa anak-anak semua yang ada di rumah. Nah, setelah kemarin 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa, insya Allah mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan kita bisa kembali berjumpa di bulan Ramadan tahun depan. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk mengadakan kedua tangan kita, berdoa kepada Allah semoga diberikan kemudahan untuk memahami pembelajaran pada hari ini. Before we study, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin. Materi kali ini kita akan melanjutkan pada pembelajaran sebelumnya, yaitu pada tema 8, subtema 3, dan juga subtema 4. Nah, kali ini materinya kita akan satukan karena masih ada keterkaitan tentang persatuan dan juga keberagaman. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu Ananda tentunya harus bisa menentukan sikap untuk mewujudkan persatuan. Kedua, Ananda harus bisa menjelaskan manfaat sikap persatuan. Ketiga, Ananda juga harus bisa menjelaskan pentingnya menjaga persatuan. Dan keempat adalah Ananda dapat menyebutkan akibat tidak bersatu dalam keberagaman. Masih ingatkah? Pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang persatuan. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk bisa mewujudkan sikap untuk mewujudkan persatuan. Nah, sikap persatuan ini tentunya dapat kita lakukan, yaitu seperti di rumah, hebat, lalu di tempat bermain. Nah, lalu di sekolah. Nah, misalnya ketika di sekolah, maka sikap yang dapat kita wujudkan dalam persatuan yaitu hebat adalah menghargai teman. Nah, karena kenapa kita harus menghargai teman? Karena pada dasarnya semua teman kita itu memiliki keinginan yang berbeda-beda, entah itu pada saat makan, pada saat berkegiatan, dan lain sebagainya. Lalu, sikap apa lagi? Nah, mau bekerja sama dengan teman. Ini adalah sikap untuk mewujudkan persatuan. Mau bekerja sama dengan teman. Misalnya pada saat kita mengerjakan tugas. Nah, misalnya ustazahnya memerintahkan anak-anak untuk membentuk kelompok, maka kita harus mengerjakannya secara bekerja sama. Lalu, sikap apa lagi yang bisa kita tunjukkan adalah mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Nah, maksudnya adalah ketika kita bekerja sama, maka kita jangan mementingkan diri kita sendiri, tetapi juga harus memperhatikan atau mementingkan juga teman-teman kita. Karena kita juga bekerja sama, berarti kita harus bisa menyelesaikan tugas itu bersama-sama dan tentunya memastikan bahwa teman-teman kita harus bisa memahami materi yang kita kerjakan dalam kerja kelompok. Dan keempat adalah rela berkorban untuk kepentingan bersama. Misalnya bila kita sedang berada di lingkungan masyarakat, nah suka diadakan misalnya gotong royong membersihkan lingkungan, maka kita juga harus rela berkorban untuk misalnya kotor-kotoran di sini adalah untuk kepentingan bersama, membersihkan bersama-sama agar lingkungan di rumah kita bisa bersih kembali dan juga dapat diselesaikan lebih cepat. Ketika kita bisa melaksanakan sikap mewujudkan persatuan yang tadi sudah kita sebutkan, sudah kita pahami bersama-sama, maka kita pun juga akan mendapatkan manfaatnya, baik itu untuk diri kita sendiri maupun juga orang lain. Nah, misalnya manfaat dari sikap kita mewujudkan persatuan yaitu 1, kita dapat hidup berdampingan dengan rukun. Nah, tanpa melihat perbedaan, karena perbedaan itu indah ketika kita bisa
menerimanya menghargai satu sama lain. Lalu kedua, tujuan bersama dapat diraih sehingga menguntungkan banyak orang. Nah, misalnya tujuannya agar kita bisa hidup dengan nyaman, hidup dengan rukun, pekerjaan kita bisa cepat selesai. Maka itu adalah salah satu manfaat yang bisa kita laksanakan dari kita mewujudkan sikap persatuan dalam keberagaman. Nah, anak-anak, karena kita tinggal berada di Indonesia, maka nilai persatuan itu selalu dijunjung di negara kita. Nah, seperti halnya ada sebuah semboyan tentang menjaga persatuan yang digunakan untuk memberikan semangat para pahlawan. Semboyan itu berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, apakah anak-anak pernah mendengarnya? Yang artinya, segala sesuatu itu bisa berhasil dilakukan ketika dilaksanakannya secara bersama-sama, tetapi sebaliknya. Nah, ketika kita tidak bisa melaksanakan itu secara bersama-sama, maka semuanya tidak akan berjalan dengan lancar, tidak akan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Setelah tadi kita sudah mempelajari tentang sikap menjaga persatuan. Dari sikap yang dilaksanakan, maka akan ada manfaatnya. Tetapi anak-anak juga harus mengetahuinya. Bila kita tidak melaksanakan persatuan tersebut, maka akan ada akibatnya. Yaitu akibatnya jika kita tidak bersatu, akibatnya yaitu pekerjaan terasa lebih berat. Karena kita merasa melakukannya sendiri tanpa ada bantuan dari yang lainnya. Kedua, kegiatan selesai lebih lama. Ketiga, dapat menimbulkan perselisihan dengan teman karena tidak adanya sikap menghargai atau menghormati satu sama lain. Alhamdulillah, materi tema 8, subtema 3 dan 4 telah Ustazah sampaikan kepada Ananda semua. Semoga bisa memahaminya dengan baik untuk mempersiapkan PAS. Insya Allah kita semua bisa mendapatkan hasil terbaik ya. Nah, hari ini tidak ada tugas anak-anak, tetapi anak-anak boleh menyicil mengerjakan tugas ujian praktek PPKN-nya nanti di tanggal 25 LKS, dan berikut videonya juga dikumpulkan kepada Ustazah di setiap wali kelasnya. Nah, adapun contoh untuk videonya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan kembali menceritakan tentang gotong royong. Nah, cerita yang saya ambil dari gambar yang sudah saya pilih, sudah saya beri judul, yaitu tentang gotong royong yang menyenangkan. Nah, pada hari Minggu, Ani bersama keluarganya melaksanakan gotong royong di Desa Sukamana. Nah, mereka saling membantu satu sama lain. Semua warga pun ikut membantu. Ada yang membangun poskamlingnya, dan juga ada yang juga membersihkan lingkungan di sekitar poskamling tersebut. Nah, Ani di sini ikut membantu membersihkan lingkungan yang ada di sekitar poskamling. Nah, perbedaan di sini adalah semua warga masyarakat dari anak-anak, remaja, dewasa, semua ikut membantu untuk membersihkan poskamling sehingga poskamling bisa diselesaikan dengan cepat dalam waktu 1 minggu. Nah, di sini Ani merasa senang bisa bergotong royong bersama warga masyarakat sehingga pekerjaan pun cepat selesai dan poskamling pun bisa digunakan di waktu yang tepat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Pak RT yang ada di Desa Sukamana tersebut. Ini cerita Ustazah mengenai gotong royong yang menyenangkan. Ustazah tunggu ya cerita teman-teman semua. Silakan untuk dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.